Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial pembuatan Google Form. Jadi Google Form itu fungsinya selain bisa untuk mengajukan formulir, bisa juga untuk sebagai penugasan berupa nanti seperti kuis atau bahkan bisa juga untuk penilaian. Bagaimana caranya kita akan bahas, kita akan coba bersama-sama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk diklik subscribe-nya dan notifikasi loncengnya ya, supaya bisa mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih. Baik, yang pertama seperti biasa kita klik titik 9 ini, kemudian di sini kita cari form. Ya, forms. Ini bisa kita klik di sini. Oke. Kemudian kita gunakan blank. Ya, blank bisa, yang kita coba satu-satu ini juga bisa. Tapi kalau misalkan untuk biar kita bisa dari awal mau bagaimana buatnya, kita mulai dari sini saja, kita buat blank. Oke, kalau sudah, ini ada untitled form ya. Sebelumnya saya pernah membahas tentang Microsoft Forms. Ini mirip sekali, tapi bagi saya lebih enak kita memakai Google Form dibandingin Microsoft Form. Kenapa? Pada Google Form kita bisa menginput gambar pada jawaban, sedangkan kalau Microsoft Form itu tidak. Itu kelebihan dan kekurangan ya. Tapi kalau untuk familiar, nyaman memakainya, Microsoft Form lebih user friendly lah. Sedangkan kalau Google Form tampilannya memang agak sedikit lebih kaku, tapi dia bisa di jawabannya itu berupa gambar. Oke, kita sama-sama coba membuatnya ya. Oke, di sini ada untitled form. Kita bisa kasih judul, misalkan kita mau buat formulir ya, misalkan formulir pendaftaran siswa baru. Oke, ini formulir pendaftaran siswa baru. Kita klik di sini saja, ini akan tercopy secara sendiri, otomatis ya. Lalu di sini kita tulis misalkan Bapak atau Ibu silakan isi form. Oke, sekarang kita masuk ke ininya ya, lembar kerjanya. Di sini kita tulis saja pertanyaan pertama, misalkan kita mau buat STPJ ya, misalkan ya. Option 1 bisa, ini kita bisa pencet panah bawah atau kita klik di sini ya. Ini klik 2, ini klik 3 dan seterusnya, atau bisa dengan add order ya. Nah, ini misalkan yang keduanya Nah, di sini bisa kita pencet order. Nah, ini kita hapus dulu karena kelebihan. Kita silang di sini ya kalau kelebihan. Oke, kalau di sini order artinya dia nanti bisa menjawab yang dia ketikkan. Kalau sudah kita klik required ini artinya dia wajib mengisi ini. Oke, wajib mengisi ini. Kalau misalkan kita tidak required, berarti dia bisa melompati menjawab atau tidak akan bermasalah. Tapi kalau kita required, ini dia harus menjawab. Kalau tidak menjawab, dia tidak bisa submit atau ke lembar berikutnya. Oke, kemudian setelah itu kita buat di sini
Oke, ini bisa kita jawab ya dan tidak. Oke, nah kalau misalkan ini formnya panjang, kan tidak enak juga ya kalau misalkan terlalu panjang ke bawah, maka kita ini jangan lupa di required, kita bisa menggunakan ini add section. Artinya dia akan membuat bagian, ini bagian pertama, yang ini bagian kedua. Nah, jadi nanti ini adalah halaman pertamanya, ini adalah halaman keduanya. Ya, tapi kalaupun tidak pakai ini, dia akan memanjang ke bawah bentuk formnya. Tapi kalau formnya itu panjang, lebih baik kita membaginya menjadi beberapa section, jadi atau bagian. Jadi pengisi yang mengisi itu akan lebih nyaman dan tidak terlalu banyak scroll, tinggal next saja. Oke, ini supaya dia tidak tampak, atau boleh dikasih judul bagian kedua ini misalkan form tentang apa, bagian pertama, bagian kedua tentang apa boleh, tapi saya contohkan begini saja, ini dikosongkan saja, jadi ini tidak akan muncul di form kita, tapi hanya sebagai penanda bahwa ini adalah bagian kedua. Oke, setelah itu kita add lagi questionnya. Di sini misalkan kita tulis di data ya, data. Atau di sini juga bisa kita tulis data orang tua. Oke, terus di sini kita tulis nama ayah, nama ibu. Oke, kalau sudah, ini data orang tua, nama ayah, nama ibu, ya. Di sini alamat lengkap orang tua. Oke, kalau sudah, ini lagi. Kita boleh menggunakan section lagi. Kita tulis di sini data calon siswa. Kita add ya, misalkan di sini nama calon siswa. Kemudian kita add lagi. Di sini kita mau minta tempat lahir, jadi harus dipisah ya antara tempat lahir dengan tanggal lahir karena dia berbeda. Nah, ini coba kita bisa lihat di sini ada bintang merah, di sini kok tidak ada. Nah, kalau bintang merah ini artinya dia tadi kita required. Jadi kalau misalkan ini kita tidak required, ini kita bintang, kita kasih required dulu ya. Nah, ini juga sama, tempat lahir lalu kemudian tanggal lahir. Nah, untuk tanggal lahir, nah ini bisa secara otomatis, tapi kalau nggak otomatis kita bisa klik di sini cari date ya. Bila perlu sama time juga nggak masalah. Ya, misalkan ditanya jam berapa lahirnya, pakai time. Tapi kalau biasanya kan umumnya orang pakai data ya. Nah, bisa kalau misalkan Bapak Ibu membuat teman-teman sekalian membuat absen gitu ya, jam kehadiran, nah itu kita menggunakan time. Kita gunakan date aja, artinya tanggal. Ini di required. Kemudian di sini kita meminta foto siswa. Nah, foto siswa kita bisa menggunakan file upload. Setelah itu muncul kayak gini, ini kita continue saja. Nah, ini ada allow only specific file types, atau ini tidak sama sekali. Jadi kalau misalkan kita klik ini, maka kita bisa memilih file yang kira-kira kita mau saja gitu ya, biar tidak terlalu besar. Misalkan ntar ada yang kirim video segala macam, nah kita klik aja di sini. Misalkan dia hanya boleh mengirim antara image atau PDF, jadi yang lain, file yang lain akan ditolak. Tapi kalau dia menggunakan file PDF dan image, dia akan dimasukkan. Lalu kemudian ini maximum number of files, artinya dia bisa berapa kali masukin unggahannya. Nah, ini bisa 1, 5, dan 10. Pilih salah satu, kita pakai satu saja. Oke, kalau sudah, ini maksimum size. Nah, ini banyak ya. Ini diatur saja, idealnya sih 10 mega biar tidak terlalu berat. Di data kita juga tidak terlalu numpuk banyak ya. Kita pakai 10 mega saja. Kemudian kita require. Kalau sudah, ini foto siswa kita tambahkan misalkan
akte kelahiran. Nah, ini tadi pakai apa? Sama, pakai file upload ya, pakai file upload. Nah ini nanti di sana munculnya, ini kalau kita buka ya begini, tapi kalau ini dia akan seperti ini nih, add file saja. Nah ini kita klik aja karena sama, kita minta PDF atau image saja kalau sudah required. Nah kemudian ini adalah data calon siswa, kita bisa bagi lagi biar nggak itu apa namanya, tidak banyak-banyak ya, ke bawahnya scrollnya. Ini bisa kita matikan saja karena masih data siswa ya, jadi ini nanti tidak akan muncul tulisannya. Kita langsung ke sini, misalkan alamat siswa. Nah ini paragraf. Nah ini ada paragraf, ini ada short answer, ada paragraf. Short answer itu untuk jawaban-jawaban pendek, sedangkan kalau paragraf ini untuk jawaban-jawaban yang panjang seperti esai dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita lanjutkan. Ini jangan lupa selalu kita required, jika itu memang harus diisi, kita harus required. Misalkan di sini kita masukkan lagi agama. Nah untuk agama bisa kita pakai multiple choice. Oke, bisa pakai multiple choice. Kalau multiple choice nanti tampilannya dia akan seperti ini ya, kayak gini. Ini ada multiple choice, tapi kita juga bisa biar lebih ringkas, misalkan melihatnya kita pakai drop down ya. Ini misalkan kita tulis agamanya Islam. Seperti ini Konghucu. Nah nanti kita akan lihat bedanya ya pada saat di play on. Nah kemudian udah selesai, misalkan ini saja. Sebenarnya masih banyak lagi, ada checkbox ya. Checkbox itu dia bisa mencentang, memilih ya, hobi misalkan. Ini misalkan kita mau tambahkan, oke kita coba checkbox ya, hobi calon siswa. Kita gunakan checkbox. Nah, kalau checkbox di sini misalkan hobinya bulan misalkan, kemudian terus apa lagi ya, misalkan apa lagi, lari pagi atau macam-macam ya. Nah kalau di sini kita bisa saja menggunakan gambar ini, misalkan ini kita upload ya. Kalau kita punya di dalam komputer kita bisa langsung browse, cari di dalam komputer kita, atau di kamera kita bisa langsung aktifkan kamera kita foto langsung diri kita sendiri, atau Google Drive atau Google Image Search. Di sini tadi contohnya adalah sepak bola ya. Ini bisa kita enter, lalu kita enter muncul ini. Nah, kita bisa ambil orang lagi main bola misalkan, atau bolanya aja bebas. Kita klik ya, sepak bola berarti anggaplah ini ya, orang sedang main bola. Kemudian insert. Nah nanti dia akan muncul di sini gambar sepak bola. Jadi gambarnya seperti ini. Nah ini misalkan berenang, kita Google Image Search. Nah, ini seperti ini, insert. Di sini berlari. Oke, berlari. Misalkan kira-kira mana ya pagi hari ya, ini berlari di pantai seperti inilah mungkin ya. Insert. Kalau sudah kita require, jadi nanti kita akan lihat hasil bedanya ya.
Kemudian ini checkbox. Nah, kalau linear scale ini untuk apa namanya ya, untuk beberapa jawaban 1, 2, 3, 4 gitu ya, seperti itu. Ini kita tidak gunakan, kita gunakan ini saja dulu. Nah, 2, 3 ini nanti bisa teman-teman coba sendiri ya fungsinya. Kalau sudah, oke, kalau sudah ini bisa kita setting. Oke, kita bisa, kita kesini lagi, kita paling atas ya. Oke, lihat dari sini. Ini tidak ada alamat email yang sebagai verifikasi. Kita bisa minta yang isi formulir harus menyebutkan emailnya, maka kita klik di sini. Nah, kita bisa klik respond receipt untuk si apa namanya, respondennya. Nah, untuk requires sign in ini karena saya pakai organisasi, ini harus dicentang hilang. Kenapa? Karena nanti ketika kita share ke umum atau ke orang tua murid misalkan, dia masih restrict into user, hanya yang mempunyai akun @sth.id SMPPJ Bintaro .sth.id yang bisa masuk. Nah, kalau kita tidak centang seperti ini, maka siapapun bisa masuk ke dalam form kita. Kemudian kita batasi saja setiap responden satu, atau setiap email 1 kali vote. Bisa kita klik di sini limit one respond. Ya. Ini bisa kita edit after submit, see summary, chart text response. Nah, ini nggak perlu ya buat si siapa responden. Ini maximum size, ini kita bisa pilih bebas ya, 10 GB saja. Kemudian ya, kita 1 GB saja. Kalau sudah save, oke, saya ulangi. Ini ada general. Nah, ini beda lagi, ini juga beda lagi. Nanti kita akan coba di quizzes ya. Kalau sudah, ini tampilannya. Jadi cukup segini saja untuk di orang tua murid, calon orang tua murid untuk mengisi. Ya, jadi perhatikan di sini, saya coba lihat. Ya, misalkan A, C, ini pilih salah satu. Ini multiple choice ya. Ini juga multiple choice. Nah, ini nama ayah, ini nama ibu, alamat lengkap. Oke, contoh aja. Ini nama calon siswa, ini tanggal lahir. Nah, ini tanggal lahirnya bisa sesuaikan. Sekitar seginilah ya, mungkin. Oke, kalau udah foto siswanya kita ambil, kalau ada. Karena di sini wajib, berarti kita contoh ambil 1 foto ya. Ambil 1 foto, saya ambil foto saya saja. Fotonya ada di mana ya? Coba kita lihat dulu. Susah juga mencari foto saya di sini. Ambil ini saja. Ini saja ya foto, anggap fotonya ini. Kalau sudah kita upload. Oke. Ini juga sama karena wajib. Kita asal aja ya untuk fotonya biar cepat. 1, 2, 3 misalkan upload. Kalau sudah, ini kita next. Nah, ini alamat siswa. Nah, ini tadi yang drop down, jadi dia klik di sini. Nah, ini pilih salah satu, jadi bukan muncul semua tapi itu. Nah, ini yang checkboard ya, checkboard tadi bisa kita klik berenang. Kalau sudah, ini bisa kita sebagai responden ya, send me a copy of my response, jadi dia akan menerima kopian. Kalau sudah submit ya, ini contohnya apa namanya, tampilannya. Nah, ini tampilannya masih biasa ya. Nah, coba lihat, ini formulir pendaftaran siswa baru. Kalau yang tadi, ini back ya. Ini ada data calon siswa yang tadi kita isi. Karena ini masih data calon siswa, kan di bagian ke berikutnya tadi tidak kita tuliskan ya, untitled-nya itu kita kosongkan, maka di sini nggak muncul apa-apa. Seperti itu ya. Ini kita close, tidak perlu kita isi. Nah, ini bisa kita ganti temanya.
temanya kita klik di sini customize time. Oke, kita bisa menggunakan choose image. Nah, ini ada beberapa banyak ya, ada beberapa tema bisa kita pilih. Karena ini pendaftaran, mungkin di work and school kita cari di sini pendaftaran cocok apa ya. Karena ini untuk siswa, kita cari gambar yang menarik ya, misalkan seperti ini. Oke, kalau sudah insert. Nah, nanti munculnya di sini. Nah, ini pilihan warnanya bisa ungu, ungu sangat ungu ya. Ini bisa dark atau bahkan putih ya. Biar mempermanis saja. Cuman ya begini saja tampilannya. Tidak memasukkan logo. Kalau di Microsoft Form kita bisa masukin logo perusahaan kita. Nah, kalau sudah, bagaimana cara kita mengirim? Nah, ini sebelum ini kita save dulu. Oke. Kalau sudah, ini send. Nah, ini kalau kita klik ini artinya dia via email, kita kirim ke email seseorang. Atau kalau yang ini artinya kita memberikan ke responden kita itu link, berupa link. Jadi kita kirim ke via WA, nanti si responden tinggal klik dan akan mengisi. Sebenarnya ada pilihan shorten URL. Nah, ini bisa kita copy lalu dipastikan ke grup WA atau ke WA calon responden kita. Tapi di beberapa gadget atau di beberapa gawai itu ada yang tidak terbaca, jadi sebaiknya sih ya nggak apa-apa, panjang aja sekalian seperti ini, itu lebih baik. Orang kita juga tinggal copy kan ya, tidak perlu repot-repot. Sedangkan kalau ini namanya embed HTML. Nah, kalau ini beda lagi ya, ini untuk masukkan ke blog atau sebagainya. Kita tidak menggunakan ini, cukup ini saja. Oke, kalau sudah tadi udah kita copy, kita pastikan di WA ya. Nah, itu cara kita membuat Google Form yang formulir. Oke, ini yang formulir. Sekarang saya akan coba menjelaskan bagaimana yang non formulir. Nah, ini sudah saya buat bookmarknya ya, jadi tinggal langsung masuk saja Google Form. Nah, kita buat di sini. Oke, kita buat contohnya soal latihan. Nah, untuk soal latihan, karena ini bentuknya penilaian, maka kita harus rubah di sini di setting. Ini quizzes. Ya, ini make this a quiz. Oke. Nah, ini miss question, correct or over, point values bisa kita centang atau tidak pilihan kita. Nah, ditampilkan ke siswa maksudnya. Kalau sudah kita save. Oke. Nah, di sini nanti ada total point. Beda dengan yang ini, dia tidak ada point. Kalau ini ada total point. Nah, poin itu siapa yang menentukan? Kita. Contoh misalkan di sini saya buat soal pilihan ganda dan soal esai ya. Contoh misalkan soalnya adalah kita pilihan ganda 4, esainya 1. Oke. Ini enaknya Google Form, kita bisa memasukkan gambar baik di jawaban maupun di soal. Kita klik di sini, misalkan kita search simbiosis mutualisme. Oke, ini kita klik, kita cari gambar. Nah, ini ya, kita klik, kita ke insert. Kemudian di sini kita tulis. Ya, ini jawabannya. Mutualisme. Ke bawah komensalisme, parasitisme. Oke. Nah, taunya jawaban dari mana? Itu bagaimana? Ini kita klik answer key-nya. Oke, kalau sudah kita klik answer key-nya. Nah, di sini ada poin, ini harus kita isi. Poinnya kita yang tentukan. Misalkan soalnya ada, kita akan buat 5 soal ya. Berarti ini 10. Nah, ini jawabannya adalah mutualisme. Ini centang hijau berarti ini adalah jawabannya. Kita done. Nah, nanti munculnya mana? Di sini. Artinya responden atau siswa kalau menjawab ini dia benar, yang lain masih salah. Seperti itu. Ini kita kasih required. Dan ini hanya 1 ya. 1 saja. Oke, di sini misalkan berikutnya
Oke, ini misalkan, nah ini kita bisa masukkan gambar lagi, misalkan tadi kita gambar kupu-kupu, sekarang oke, yang berikutnya, nah ini bisa kita hapus saja, jadi pilihannya hanya gambar, tidak pakai tulisan. Ini yang kedua, misalkan parasitisme, kita cari di sini ada. Kalau tidak ada, kita manusia. Enaknya kita bisa sambil nyari gambar di sini ya. Di sini nyamuk dan manusia, bisa kita klik, insert. Terakhir, sorry, kehapus. Ini kita insert. Lalu di sini yang ketiga, tidak ada gambarnya, berarti kita langsung anggrek dengan enak. Nggak ada juga, kita cari hiu dan remora. Nah, hiu dan remora kira-kira gambarnya mana ya? Tidak ada juga gambar yang cocok. Nah, kita cari berarti yang komensalisme setelah ini apa aja. Oke, ternyata tidak ada juga, agak susah. Kalau kata kuncinya kita harus tepat. Anggrek. Oke, anggrek. Nah, di sini ada nggak anggrek yang nempel dengan pohon? Nah, anggrek yang menempel dengan pohon. Ini contoh ya, ini. Nah, tapi tidak ada gabungannya. Kita cari lagi. Pakistan, nah ini ada Pakistan lukisan, klik ini, cancel. Oke, nah kemudian answer key-nya ini kita klik answer key, ini poinnya 10, jawabannya adalah ini komensalisme kan ya. Kalau sudah done, lalu kita berikutnya ini require, jangan lupa kita membuat soal yang ketiga berarti ya. Ini bisa kita tuliskan, ini nomor 1, oke, ini nomor 2. Nomor 3-nya adalah kita bisa tulis ini. Oke, ini kita answer key lagi, ini 10, jawabannya ini ya. Nah, lalu kita require, terus keempat, misalkan soalnya oke, ini kita tulis parasitisme. Jangan lupa kita cancel key ya, ini untuk poinnya. Lalu di sini jawabannya done. Kalau sudah, kita buat yang esai. Kita buat 5 soal aja, esainya misalkan ini kita bisa pakai paragraf ya.
Kalau sudah, karena ini esai 40, berarti di sini kita anggap 60 lah ya, contoh saja. Ini bebas ya, tergantung teman-teman mau ngasih nilainya berapa. Kalau sudah done, artinya di sini jangan lupa required. Nah, ini adalah 100 total poinnya. Jadi siswa tinggal menjawab saja hasilnya. Ini kita view coba. Nah, jadi tinggal siswa jawab aja, misalkan mutualisme, terus ini yang ini yang ini yang ini, nah ini di esai. Kalau sudah submit, nanti baru masuk ke akun kita, kemudian kita nilai ya. Jangan nilai yang mana, yang ini saja, karena ini yang menentukan kita. Ini karena bentuknya esai tadi ya. Oke, kalau sudah, ini kita close. Oke, jangan lupa ini bisa kita ambil collect email addressnya lagi, ini kita centang, boleh ya, tidak juga nggak apa-apa. Kemudian save. Kalau sudah, kita send, berikan lagi linknya, ini copy, pastekan ke WA group atau ke Classroom juga bisa, atau ini kita import ke Classroom bisa. Nah, itu nanti yang lain lagi. Oke, baik, ini juga bisa kita berikan tema, tadi sudah saya jelaskan. Oke, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Nah, kita bisa klik di sini response. Karena ini belum ada respon, jadi saya tidak bisa mencontohkan ya. Ini tinggal kita klik di sini create spreadsheet. Ini lalu create. Nanti akan muncul di sini, muncul kotak baru lengkap dari waktu dia mengumpulkan, email address, dari mana. Nah, setiap jawaban sampai jawaban terakhir nanti akan berurut mulai dari yang pertama mengumpulkan sampai terakhir. Nah, ini bisa juga kita urutkan berdasarkan kita mau ngurutin berdasarkan abjad atau yang lain bisa. Ini kita maksudnya ini Excel ini adalah hasil dari form yang kita buat tadi. Jadi setelah responden mengisi semua, kita tahunya dari mana? Di sini akan muncul jumlah responnya. Contoh misalkan yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi misalkan di sini kita ke Google Form. Nah, kita lihat ini ada responsnya 107. Oke. Nah, ini bisa tidak, saya tidak bisa melihatkan karena rahasia ya. Responnya 107, nanti akan muncul emailnya siapa, nama emailnya apa, nama siswanya apa. Begitu kita klik explore ya, begitu kita klik ini tadi, ini ya, respons. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini kita klik, kita akan muncul dapatkan hasilnya di sini. Oke. Sama kalau misalkan yang yang ini juga sama soal latihan ya. Kita klik di sini, nanti langsung masuk nilainya ya, nilai yang ingin kita lihat siswa itu dapat berapa. Oke. Dari yang lain. Oke, kalau sudah, ini saja sebenarnya untuk pembuatan form. Sangat mudah sebenarnya dan bisa membuat PJJ ini menjadi lebih bermanfaat dan lebih memudahkan kita sebagai guru. Mungkin itu saja teman-teman, Bapak Ibu guru. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan boleh silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.